Datang ke kondangan orang random di Malaysia lagi. Sumpah-sumpah ini gue lagi ada di kampung durian runtuh gak sih? Mana weh bezanya wedding dekat Indonesia dengan Malaysia ni? Okay, jom. And then, kat Indonesia tak ada meja makan untuk pengantin tu. Apa? Makan beradab. Makan beradab, sorry. Dekat Indonesia tak ada. Aku cakap dari segi general lah. And I never imagined this would happen on my trip to Penang. My couchsurfing host Faisal invited me and a few other travelers to his family's wedding from the moment we arrived. Ternyata begini souvenir nikahan orang Malaysia. Jadi Hai, selamat datang ke channel Sari Ting Ting. Hai semuanya, apa kabar? Oke, nah kali ini kita akan reaction kan. Di sini ada video gadis Indonesia dan beberapa influencer yang lainnya, baik daripada luar negara. Saya ada tengok juga pertama kali mereka ke kenduri kawin Malaysia ya. Oke, so ini kenduri kawin Melayu. Nah, nanti bagaimana reaction mereka? Kalau ditanya Sari, saya tak pernah lagi, jujur saya cakap belum pernah berkesempatan mau pergi ke kenduri kawin orang Melayu. Oke, nah mungkin kalau kalian di sini ada yang mau kawin, bolehlah ajak-ajak saya invite kan. Oke, tak adalah. Oke, so gimana reaction mereka? Dan ada juga yang katanya souvenir kawinan di Malaysia ini beza, lain. Apa yang lain itu? So, korang pastikan tonton video ini sampai akhir ya. Jangan lupa untuk subscribe channel Sari Ting Ting ini. Oke? Let's go. Datang ke kondangan orang random di Malaysia lagi. Sumpah-sumpah ini gue lagi ada di kampung durian runtuh gak sih? Ini ada tok dalang, motornya, rumahnya, Rembo bisa jadi ada di kolong tuh. Ini pun jadi pengalaman pertama bagi gue. Lokasinya lumayan jauh dari KL. Untungnya dijemput sih. Tiap pengunjung dapat tempat duduk dan meja. Di meja disediain kerupuk dan teko ini. Jangan diminum. Ini buat cuci tangan ya. Di sini juga ada linmasnya, tapi jelas bukan pemuda Pancasila ya. Berasa jajan all you can eat. Ini mirip banget otak-otak. Tapi ternyata kerupuk lekor namanya, pakai saus keju, mantep banget. Kalau biasanya kondangan di Indonesia urutannya begini nih, di sini Salim sama pengantin dan dapat souvenir urutan terakhir. Kocak juga pas Salim sama pengantinnya. Lah, ini siapa? Tamu dari mana coba? Makan apa aja di kondangan orang random di Malaysia? Pernah gak sih lo kepikiran nanas kawin sama gulai? Wah kacau, ini pertama kalinya gue nyoba. Ternyata rasanya enak cuy. Santan seger gurih tuh bersatu. Gak nyangkanya gue, mereka di sini ternyata juga ada dendeng coy. Dan rasanya tuh lembut banget pas dikunyah dan bumbunya tuh benar-benar rasa sumpah pesta santan nyahut, mantep banget di sini. Bintang dari segala bintang pernikahan Malaysia adalah ini nih, nasi yang cuma ada di kawinan majelis, namanya nasi minyak. Menurut gue kasta tertinggi nasi Malaysia ini nih pemenangnya. Aku tuh pengen banget makan ini tahu, tapi dia bilang cuma ada di majelis. Beneran terwujud. Saking enaknya nih nasi, gue nambah nggak pakai malu. Diundang enggak nambah ketagihan sama nasi minyak. Sumpah enak banget tadi. Tapi emang enak banget. Pakai apa ya? Masa pakai minyak doang sih? Digadoin. Ini kita makan beneran digadoin nggak pakai lauk apa-apa, pure nasi doang. Sumpah gue bahagia banget nemu nasi minyak. Dan di sini ada DJ-nya cuy. Apaan ini? Di samping DJ ada ibu-ibu jualan nasi apem. Bukan, apa? Kue apem gitu. Kalau di Indonesia kan warna hijau ya. Kalau di sini ya udah nih putih aja, nggak pakai warna-warna pandan. Iya, gue sobek. Yah, ini mah percis banget kue apem hijau. Kayak di sini namanya juga kue apem nggak sih kalau nggak salah. Rasanya enak. Bubur jagung barley. Jadi itu yang putih-putih tuh barley guys, tuh dari gandum. Karena kalau di Indonesia pakai pacar Cina gitu ya. Tapi menurut gue versi yang barley tuh lebih enak. Cuman sayang ini tuh panas, coba dingin. Gue hampir kena prank nih minum dari sini. Ternyata ini air kobokan, cuman langsung dari teko gitu. Tuh, jangan lu minum kalau kesini nanti ya. Yang satu lagi nih, bocil-bocil pasti bakal seneng nih kalau diajak ke kondangan sini, anti tantrum. Bayangin cuy, ada es cekek. Bukan, ini es apa sih? Es mambo gitu kan. Rasanya juga banyak cuy. Gue milih yang mana ya? Kalau nggak salah gue milih yang warna
ijo miskin gitu. Gue pikir tuh rasa melon ya, ternyata tuh rasa pandan. Sumpah di nikahan Malaysia nih nggak santan, nggak hidup gitu kayaknya rasanya. Ini serius beneran ada rasa santan ya, makanya nih pandan santan apa nih ijo-ijo, gue nggak tahu namanya, tapi enak sih, seger man. Di sini juga ada kue cuy, bayangin lu ada carrot cake di sini yang biasanya kita kudu ke coffee shop dulu nih buat makan ginian. Di sini ada di kondangan orang, tapi banyak yang mirip-mirip ya sama kue pasar Indonesia. Wah, overall pokoknya gue seneng banget lah diajak ke kondangan sama Sarpu ini. Sebenarnya nih kondangan temennya temen Sarpu gitu ya. Cuman yaudah nggak apa-apa lah, gue join aja, dan gue juga dikasih souvenir cuy, dapat beras ini. Baru-baru ini kawan gua dekat office tanya, macam mana weh bezanya wedding dekat Indonesia dengan Malaysia ni? Okay, jom gua bagi tahu. Pertama dari segi tempat. Sama je lah, ada orang buat dekat rumah, ada orang buat dekat dewan atau gedung. Yang kedua dari segi layout. Kalau dekat Indonesia, orang buat layout kerusi tu dia memanjang. So berbaris. Baris 1, 2, 3, 4, 5. Ini depan tu pelamin lah. Kalau dekat sini, layout dia adalah kerusi, meja dia kan bulat kan. Kalau dekat Indonesia, yang macam tu adalah khas untuk keluarga sahaja. And then dekat Indonesia, selalunya tu ada music, live band ke, atau cakap juga organan. Organan yang dangdut gitu. Dekat Malaysia bukan yang tak ada. Tapi jarang lah. Dan aku tanya dengan wife aku, selalunya wedding-wedding yang luxurious macam tu lah. And then dari segi orang yang sambut tamu, dekat Indonesia yang sambut tamu selalunya adalah uncle atau saudara-saudara. Tapi kalau dekat Malaysia ni, yang sambut tamu itu ialah orang tua kita atau mertua kita. Aku memang agak terkejut. Selalunya di Indonesia, orang tua dan mertua itu kan duduk di pelamin bersama dengan pengantin. Samping lelaki orang tua wanita, samping perempuan orang tua lelaki. Selalu macam tu. Kalau dekat Malaysia ni, orang tua kita yang sambut tamu. And then Indonesia tak ada meja makan untuk pengantin tu. Apa? Makan beradat. Makan beradab, sorry. Dekat Indonesia tak ada. Aku cakap dari segi general lah. And then dari segi catering pula, makanan. Makanan dekat Malaysia ni kan mostly nasi biryani, kari kambing, ayam masak merah, ayam kicap, rendang, macam tu lah kan. Dekat Indonesia makanan dia ada banyak menu tau. Selalunya ada gurami asam manis. Banyak lah. Memang beza menu dia dengan Malaysia ni. Nak jumpa air kosong dekat Malaysia ni susah. Dekat kenduri, minum dia selalunya pasti ada teh tarik, air sirap katanya. Kalau kita bagi air kosong tu macam kedekut lah, macam pelit. Dekat Indonesia, orang selalunya letak air mineral tu yang cup. Sirap ada juga. Tapi senang lah nak cari dua-dua benda tu. Dan yang aku terkejut juga, orang dekat sini makan pakai tangan doi. Dekat wedding. Dekat Indonesia memang I can say selalu guna sudu garpu. And then dekat Indonesia pula, selalu dekat pelamin itu ada box. Kita orang panggil kotak amplop. So selalunya orang kalau pergi kenduri akan siapkan envelope atau amplop, kita isi uang. Kat sini kan, aku tak pernah lagi tengok box. Tapi selalu aku tengok orang bagi terus dekat pengantin tu. Salaman bagi. So, aku rasa itu je lah perkongsian aku malam ini. Saja kan, share-share kan biar korang tahu. Korang rasa ada yang beza atau aku tak sebut, korang komen lah. Hai guys, kali ini aku lagi pergi kenduri. Kira-kira apa aja yang aku makan di kenduri kali ini? Pertama kali masuk, aku udah disambut sama yang punya hajat. Setelah itu, aku dipersilakan untuk duduk. Oh iya, yang punya hajat itu leader aku di kilang guys. Nggak lama duduk, terus aku udah dipersilakan untuk ambil makanan. Ini makanannya aku ambil, ada nasi biryani, aku juga ambil nasi biasa, terus ayam masak merah, ayam kari, dan juga daging rendang. Terus aku juga ambil macam-macam kue. Langsung aja aku makan. Ini overall oke sih, masih masuk di lidah aku, karena biasanya ada kari yang rasanya strong banget, itu kurang cocok di lidah aku. Selesai makan, semua tamu dipersilakan untuk menyaksikan pengantinnya masuk ke pelaminan. Pengantinnya cantik banget ya. Terus ini aku makan kue-kue yang tadi aku ambil. Yang pertama ini ada sandwich sardin. Terus ini ada kue apa, aku nggak tahu namanya, tapi ini terbuat dari ubi kayu dan isinya kelapa. Terus ini ada ubi talam. Ini enak sih, aku suka, manisnya pas dan lembut. Terus aku juga ambil tradisional es krim pakai topping coklat. Rasanya enak seperti es krim. Terus yang terakhir ini aku ambil mihun soup. Kalau di Indonesia mihun soup ini rasanya seperti soto. Menurut aku ini sih yang paling enak, kuahnya seger banget. Itu dia tadi makanan yang udah aku makan di kenduri kali ini. Terima kasih sudah menonton. Oke teman-teman, nah tadi itu ya perbezaannya, mungkin bukan semua tempat macam itu, tapi secara umumnya lah Bang itu tadi jelaskan. Nah, kalau sehari di Indonesia ada selalu juga lah ya kawan saya kenduri di sana. Di sana tak tahu lah, mungkin di tempat-tempat kampung ya, perumahan di sana kita tak dibagi meja, kita duduk saja kerusi, so makan macam nih. Itu kalau kendurinya dekat rumah ya. Tapi kalau di sini kenduri dekat kampung perumahan pun dia ada sediakan meja kan untuk makan. Tapi di sana saya tak ada. Dia kerusi je. Kita makan macam ni lah.
So itulah mungkin tak boleh pakai tangan kan, kena pakai sudu baru mantap. Gitu. Oke, so kalau ada perbezaan lainnya ataupun ada yang mau menambahi, silakan berikan komentarnya. Kita lanjut ya. Pertama kali datang ke nikahan di Malaysia. Orang Indonesia juga masih ya. Halo orang Pineng. Jadi kan hari ini kalian harus Pineng. nemani aku pergi genduri. Jadi sebelum sampai ke gedungnya kita mau beli alat rumah tangga dulu. Nah habis itu jangan lupa kita membayarnya ya kan. Nah pas sudah sampai aku itu udah telat Bayangkan bridesmaid datangnya pukul 1:30. Tapi sebelumnya sudah sorry kali terlambat. soalnya suara aku emang lagi serak-serak macam nih kan. Oke lanjut. Nah ini orang tua dari pengantinnya lah ya kan, nyambut-nyambut tamu. Dan ternyata betul lah, tadi kan pengantinnya orang itu tuanya yang datangnya sambut. pukul 2 siang. Ini pengantinnya ngasih kata ucapan terima kasih dan kata sambutan lah kepada yang udah hadir sekalian. Kalau di sini ada acara potong cake-nya cuma tadi nggak sempat aku record kan karena aku sibuk sebagai bridesmaid mereka. Ini ada souvenir yang bakal dibagikan dengan tamu yang udah datang lah. Ini kami ada buat acara yang lagi viral itu DJ trompet ke pengantinnya. Pengantinnya kaget loh karena ini kami meskipun nggak ada ngasih taunya dengan pengantin. BTW bridesmaid kakak ini banyak loh, ada sekitaran 26 orang lebih kot. Nah uniknya acara di Malaysia itu nggak meriah lama, ya? gendurinya itu cuma sebentar aja, mulai dari pukul 2 sampai pukul 4. Pukul 4 itu udah sunyi lah, udah nggak ada orang lagi. Nah jadi si pengantin selesai itu kami mau prewedding di Padang Kota Lama. Nah kebetulan lagi ramai karena banyak orang wisuda ya ampun keren kali masya Allah. Nah inilah orang ini preweddingnya di sini, masya Allah tempatnya emang bagus banget di Padang Kota Lama ini karena banyak orang prewedding terus orang foto wisuda juga banyak. Nah kami juga ada foto bersama dengan pengantinnya juga, cuma nanti aku sepil. Nah selesai dari itu kami melanjut makanlah semua ini tim-tim kelaparan ini. Oke, thank you for watching, bye bye. Oh, ramai yang ikut makeup ala-ala Malaysia ya, Melayu. Tutorial hijab Malaysia. Tutorial pun mereka ikuti ya. Ini dia hijab shawl Malaysia yang size-nya 170 x 115. Jadi kalian harus lipat segitiga dulu seperti ini. Caranya kita pakai dulu hijabnya, jangan lupa hijabnya itu panjang sebelah kanan. Habis itu masukkan mikanya seperti yang ada di video ini. Terus lanjut kita semprot hijabnya menggunakan hairspray. Terus jangan lupa langsung dikipas-kipas ya teman-teman. Oke teman-teman, nah itu tadi ya. Banyak juga ya beberapa video yang saya tengok. Itu orang ikut ala-ala style hijab Malaysia dan pengantinnya macam baju Melayu. Padahal mereka itu bukan Melayu kan. Ada juga yang macam itu. Katanya kalau Malaysia itu terlihat simple, sederhana. Tapi tetap anggun, tetap cantik gitu ya. Tak perlu mewah-mewah, meriah sekali kan. Orang pikir pun nanti nampak lebih-lebih terlampau gitu ya. Simple namun elegan. Wow, mantap. Oke teman-teman. Nah, katanya tadi tak sekejap saja ya kalau perkawinan di sini. Oh, kalau di Indonesia ya, saya ada pernah mengikuti beberapa kenduri di Indonesia ya, orang Muslim, Jawa, mereka sampai malam tahu. Sudah siap itu kan menerima tamu sampai pukul 6. Mereka lanjut dari pukul 7 sampai pukul 12 ke pukul 1 mereka nyanyi ya. Ada acara juga joget-joget lah, nyanyi-nyanyi dangdut lah. Ya, biasanya macam itu ya. Oke, so kita tonton lagi beberapa video lainnya. Ini versi Mak Salehnya, Mina Saleh, orang luar ya. Bagaimana perasaan mereka pertama kali pergi wedding. Oke, cium. I never imagined this would happen on my trip to Penang. My couchsurfing host Faisal invited me and a few other travelers to his family's wedding. Mana ini? From the moment we arrived,
I felt like a part of the celebration. We shared traditional Malaysian dishes, watched the bride and the groom, joined women singing karaoke, and at the end received the flower with an egg, a symbol of blessing and new beginnings. Being a part of moments like this is exactly why I travel. To connect with the people, experience local traditions, and create memories you can't plan. Terima kasih Malaysia. Oh my God, y'all, I just got clearance to actually video here. So check it out. I'm at the wedding. I'm a little nervous, but let's go. I'm going to walk in and show y'all. They told me that I got clearance. There's a mom and a dad. Hi, mom and dad. Hello. And so, hi. So they told me that I can do this. Babe, stand up. Let's see you. Look at Magda, y'all. Yeah, it's TikTok. Wow, look at her. She looks good, y'all. She looks good. And so here's all the stuff. It's so beautiful, y'all. Somebody just told me, he was like, yes, go ahead. You can video, go live. I was like, are you sure I can go live? It's so beautiful, y'all. Look, it's my first Malaysian wedding. I better get off this red carpet, though. But look at this. It's so beautiful. It is so beautiful. Wow. Stay tuned, y'all. Stay tuned. It's going down. I might go live. If you think I should go live, somebody said I can go live. If you think I should, let me know. This is so beautiful, y'all. Wow. Congratulations. Congratulations to the bride and groom. Oh, it's so much food. Oh, it's food too. How are you? Oh, I think this is going to be one of the best days of my life. Oh, I'm sorry. They have all types of food here. They have lamb. Oh, it's going down, y'all. Wow, okay, stay tuned. Stay tuned. Okay, stay tuned. Saya invite ke sini ke Malaysia ni. Namanya makan dulu. Lambat. Baik kata lambat. Semua makan before wedding. This is our culture, Malay culture. Visitor come and eat, then Malay will try. 本食がすごいね。マカンドゥル。見て。何だろうこれ。ナップルのチパ。美味しそう。わかんない。いいの？なんかすごい感動するね。Ternyata begini souvenir nikahan orang Malaysia. Jadi guys, minggu lalu itu aku tuh diundang ke nikahan. Aku panggilnya emak lah ya di kilang itu, tempat kerja aku. Katakanlah namanya itu Makci. Nah, dia itu ngundang aku untuk datang ke nikahan anaknya. Tapi aku nggak bisa datang karena minggu lalu itu aku sibuk endorse. Sabtu sampai Minggu full gitu. Jadi aku cuman kayak ngasih amplop ya. Ngamplop. Apa sih kalau bahasa Melayunya itu salam gaut atau salam kaut ya. Begitulah pokoknya ya. Yang tahu komen di bawah. Ini isinya guys. Kita unboxing dulu teman-teman. Ini untuk yang kesekian kalinya kita unboxing souvenir. Oh, bihun. Alamak. Sesuai untuk masakan berkuah dan putu mayam. Putu mayam itu apa guys? Tidak tahu, komen di bawah ya. Ya, yang tahu resepi memasak bihun, komen di bawah ya. Bye-bye. Oke teman-teman, so itu tadi ya, ada souvenir orang Malaysia, bergantung lah ya. Ada pernah saya tengok souvenirnya itu hari, apa ya, macam beras, ada dikasih sikit-sikit lah. Chili, tomato, potato, carrot, itu. Mungkin dia kan mau kasih yang boleh dimasak juga. Ada juga, tergantung orangnya lagi. Pernah saya tengok juga, itu pernah viral kan, souvenirnya
anak ayam macam itu, anak ayam dan juga anak iti. Ada pernah korang tengok tak? Pernah itu viral tuh. Tergantung orangnya lah ya. Oke teman-teman, nah bagaimana pendapat Anda? Silakan komen ya. Nah ini mana nih yang mungkin mau berkawin, bolehlah ajak-ajak saya kan. Tak adalah, thank you. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini sampai akhir. See you on my next video with me, Sari Ting Ting. Bye.